lebih banyak di kantor. Jadi aku tidak berjumpa dengan kawan-kawan yang syuting di rumah kayak Mas Kiki atau kayak gitu. Jadi kayak nggak pernah kita nggak pernah satu scene gitu. Seru sih, seru banget karena kenapa? Karena nggak satu sih. Karena nggak panas. Karena benar-benar full di kantor, dingin dan happy karena jajan mulu. Ya nggak sih? Betul. Iya. Gitu. Jadi syuting kita paling terenak sih kayaknya geng kantor karena memang berapa hari ya kita syuting ya? Hampir 6 hari. 6 hari kan? Oh, total. Total iya. Iya, total Oh, kantor. total kantor. Total kantor. Kalau dari filosofi Terase sendiri, apa sih yang paling nyangkut di kalian? Oke. Mas Kiki. Oke, ya kalau buat aku dari bukunya sendiri sih Mbak, buku motivasi. Sebenarnya begitu dengar bahwa mau dibikin film, yang pop up di kepalaku tuh ini ceritanya mau dibawa kemana? Karena kalau mau dibikin jadi sebuah skrip film, ini tipis banget nih, mau menceritakan tentang apa gitu. Tapi ternyata setelah baca skripnya, tahu bahwa ini karakternya tidak banyak gitu, jadi banyak sekali kesempatan dari masing-masing teman-teman ini nih punya porsi masing-masing yang cukup gitu. Saya rasa sih itu sih Mbak, bahwa filosofi apapun itu ini menceritakan tentang kehangatan keluarga. Kalau aku sendiri ya, kalau misalnya Jangan dari sendiri dong, rame-rame dong. kan ini pendapatku Oh, dulu iya. katanya ya kan, ya nggak apa ya Mbak ya, masa ini aku gitu. Salah lagi. Nah, jadi kalau menurut aku, nggak benar. Tapi Amor Fati itu kan yang paling di highlight ya. Cintailah takdir. Iya, Cintailah Takdir. Mungkin terdengarnya kayak, maksudnya gimana Cintailah Takdir? Ikhlas kan sebenarnya kan? Iya. Ada ikhlas di situ. Jadi ketika kita memahami bahwa kita harus mencintai takdir kita, ikhlas, ternyata hidup tuh lebih gampang ya gitu. Jadi ketika memahami si filosofi Amor Fati itu malah mempermudah hidup sekali buat aku ya, ternyata gitu loh. Akhirnya aku menemukan itu jawabannya. Tapi untuk sampai ke titik Amor Fatinya, Nah itu ya betul, karena pasti prosesnya macam-macam, setiap manusia juga pasti mengalaminya macam-macam, entah kehilangan lah atau kegagalan atau apa. Cuman ketika kita akhirnya dapat kliknya Amor Fati, mencintai takdir, hidup tuh jadi lebih mudah ternyata, jauh lebih mudah karena lebih santai aja. Yo iya asli kayak oh ya udah ini takdirku, I love you gitu. Aku belum. Tapi nggak apa. Ongoing. Kalau bisa. All good. Iya. Tapi kalau untuk stoiknya sendiri kan juga di-highlight di buku ini ya. Nah, buat kalian case-nya yang juga berkarir di dunia entertain pasti bersinggungan juga dengan omongan orang lain. Itu sebenarnya stoik itu udah sempat kalian terapin sebelum baca atau masuk di project ini, atau ketika ada di project ini kalian jadi belajar gimana supaya bisa stoik dan bodo amat ya sama hal-hal yang nggak penting kayak gitu. Kalau ya apa lagi nih, aku yang banyak ini ya banyak masalah ya, nggak maksudnya Enggak dong. enggak bukan begini apa jadi mungkin aku nggak baca buku ini sebelumnya, cuman kalau misalnya diingat zaman dulu tuh aku sempat menjadi korban bulian seluruh netizen Indonesia dan seluruh Indonesia ya, yang membenci aku karena peranku gitu, iya kan? Nah dulu tuh aku sampai stres gitu kan, kok semua orang ngebenci gue padahal gue cuma berakting doang gitu kan, tapi semua orang akhirnya menyerang aku dan lain-lain gitu. Pada akhirnya tuh ya bukan bapakku sih, maksudnya semua orang ngasih omongan kayak ya udah lu nggak bisa ngapa-ngapain, itu nggak bisa perlu kontrol, terus harus apa? Iya kan? Jadi akhirnya pas aku menerapkan itu kayak ya udahlah, itu terserah omongan orang mengenai kita seperti apa, itu hal yang nggak bisa kita kontrol, karena kan kita berkarya pun itu juga jadi milik masyarakat juga. Masyarakat mau nge-review kita seperti apapun atau bereaksi terhadap kita apapun, ya itu udah hak mereka juga gitu loh. Lo nggak bisa kontrol. Jadi ya udah gitu. Ternyata yang aku lakuin itu di stoik, iya gitu. Kalau aku Salah tanya ke satunya Masnya, gitu. sebenarnya definisi stoik itu apa? Ya nggak usah mikirin hal-hal yang di luar kendali kita, di kontrol kita. Kalau orang-orang berusaha ngomong tentang stoik, kalau aku berusaha untuk ngomong
stoik tapi lebih dekat ke aku secara Indonesia itu ikhlas lan legowo. Oh, primo ya. Itu artinya apa? Harus ikhlas dan dia Menerima. pasrah. Pasrah. Terima tuh bukan berarti ya udah aku diem aja, enggak gitu. Karena mungkin budaya gue Jawa gitu ya. Saya tahu stoik, saya paham ini, tapi kalau saya mau merelatekan stoik dengan budaya saya ya ikhlas lan legowo. Kita harus menjalani dengan ikhlas, harus legowo, harus pasrah, karena kita mau pikir apa lagi sih? Kita mau ke depan, kita juga terlalu mikir juga pusing. Kita mau memikirkan masa lalu yang penuh dengan kesalahan dan dosa, dan itu juga pusing. Kita hidup di sekarang, kita terima, kita jalani. Saya bilang tadi, pasti nanti akan menemukan bahagianya sendiri. Meskipun kita tidak tahu kapan ya. Tapi ya bahagia itu kan tidak kita cari, tapi datang sendiri. Ada tantangan nggak sih ya bermain di sini? Tantangan terbesarnya mungkin? Yang Jujur banget, yuyur banget. Jujur karena emang kalau peran saya Eja itu santai aja udah keseharian. Tapi ini film pertamamu kan? Enggak. Enggak, bukan. Oke. Aku, kamu? Film pertama ya? Oh, ya. Nah, mungkin kamu silahkan ngobrol, kita pulang. Nggak boleh. Jangan dong. Ayo. Gimana rasanya? Film pertama Tantangannya mungkin untuk bisa relate apalagi dengan Nea ya, bagaimana bisa memahami juga dari point of view dia, tapi juga kita sebagai temannya juga bisa menyeimbangkan gitu sih, menyeimbangkan energinya, menyeimbangkan perasaannya ketika di set. Itu sih yang menurut aku tantangannya ya, terbesar. Gimana rasanya langsung mainnya lawannya Sherina? Serem banget. Men, kita aja kita semua masih starstruck. Ada nggak jadi nggak ada ya? Starstrucknya sama Dia yang pikir ini loh. loh, yang di tengah ini loh. Semuanya pembelajaran castnya luar biasa. Aduh, bersyukur banget bisa berada di project ini. Terima kasih Andy, terima kasih untuk kesempatannya. Semoga semuanya bisa suka dengan projectnya, suka kita dengan jatuh cinta kita dengan skripnya, dengan prosesnya. Itu alhamdulillah sangat ringan dan Itu tapi pertanyaan menarik, gimana syuting sama Sherina gitu. Kita kan tahu bahwa Sherina memilih banget film. Ketika dia ada di project ini, bukan musikal, sesuatu yang mungkin baru, dia udah Iya, benar-benar. terakhir petualangan Sherina bahkan. Petualangan Sherina Sherina 2. Iya. Dia milih banget kan ketika ada dia main ini nih, yang pertama aku pikir apa yang membuat dia tertarik dengan project ini. Iya sih. Itu ternyata baca, oh ini filosofi teras nih, terus tahu bukunya, tahu Henry juga. Oh, setelah kita ikutin prosesnya ternyata mereka sudah temenan lama gitu. Jadi ya kita yang beruntung bisa, nggak tahu dia mau main film kapan lagi sih. gitu. Iya sih, maksudnya pas tiba-tiba siapa karakter utama gitu kan, Sherina. Wah gitu, oke. Kalau nahkodanya dia, aku siap jadi nakamanya. Let's go. Ibarat kata dia Lutfi, bukan dia yang Luffy. Tahu, kamu tahu nggak? Nggak, Beda generasi ya. nggak, aku Tintin aku. Mas, mungkin berada di konflik keluarga, di tengah-tengah konflik keluarga yang harus mengatur. Gimana ya? Ya sebenarnya bukan, keluarga itu terkadang bukan cuman untuk harus didengar dan dikasih solusi. Kadang yang namanya kakak, adik, anak, ibu itu tuh kadang hanya butuh didengerin aja sih. Kita tidak perlu untuk bersusah payah jadi seorang psikolog dadakan untuk kamu tuh nanti solusinya seperti ini. Cukup didengerin aja. Buat gua esensi keluarga tuh kan keberadaan dan willingness kita untuk mendengarkan satu dengan yang lain. Kalau kita sudah tidak mau mendengar satu dengan yang lain, ya gimana kita mau bisa hidup secara keluarga dengan utuh gitu. Itu sih kalau saya. Din, kamu dadah-dadah aja. Udah. Ngomong. Bayarannya modul. Mungkin apa sih yang harus banget masyarakat tahu tentang film ini yang benar-benar harus mungkin mereka bakalan terbawa akan situasi itu. Ya, aku ya. Kamu lah. Boleh. Boleh banget. Kita masih waktu 2 jam nih. Ya. Menurut aku kenapa
menurut aku semuanya harus tahu tentang film ini karena film ini tuh sangat hangat, sangat dekat sama masyarakat. Karena aku yakin semuanya pasti punya masalahnya masing-masing, dan dengan film ini semoga bisa menyadarkan kita semua kalau nggak semua hal itu harus ada dalam kendali kita kok. Nggak semua hal itu harus kita beresin sendirian kok. Masih banyak orang-orang yang ternyata mungkin sayang sama kita dan sangat-sangat ingin membantu kita. Jadi meminta tolong itu nggak apa-apa. Dan ingat, kita masih punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang maha kuasa ya. Amin. Iya betul.